Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan matematika dasar paket ke-15. Nomor 1, untuk X bilangan positif, X lebih besar dari 0 itu X nya positif. Mana hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berdasarkan informasi ini? Ini P nya yang ini, kemudian Q nya yang ini. Oke, kita cari dulu P dikurang Q ya. P nya kan ini, kita jabarkan saja. Ini kali ini, hasilnya ini ya. Kemudian 3X ditambah X, hasilnya 4X. Oke, P nya yang ini, kemudian Q nya ini tadi kita jabarkan saja. Ini dijabarkan jadi ini. Kemudian P dikurang Q, berarti ini dikurang ini. Nah ini, hasilnya adalah X kuadrat kurang X kuadrat habis 4X dikurang 5X jadi min X, 3 dikurang 4 adalah min 1, jadi min X min 1. Berarti kan karena X nya ini lebih besar dari 0, maka nilai dari min X, ini kan X nya positif, positif kali negatif kan jadinya negatif, negatif dikurangi 1 tentu hasilnya adalah negatif. Berarti P dikurang Q ini adalah negatif atau lebih kecil dari 0. Tentu Q nya pindah keluar jadi ini ya, P kurang dari Q. Berarti jawabnya adalah ini ya, yang B, kuantitas P lebih kecil daripada kuantitas Q. Nomor 2, diberikan titik A,6 di kuadran 1 dan titik min 6, B di kuadran 2. Hubungan antara P dan Q adalah titik-titik. Ini A,6 di kuadran 1, tentunya di kuadran 1 itu kan X-nya positif, Y-nya positif. Berarti di sini A-nya nanti juga harus positif. Berarti A lebih besar dari 0. Kemudian titik min 6, B di kuadran 2. Kuadran kedua itu kan X-nya negatif, Y-nya positif ya. Berarti kalau begitu X-nya ini sudah negatif min 6, kemudian B-nya ini adalah positif. Jadi kesimpulannya B lebih besar dari 0 atau positif. Jadi kesimpulannya A-nya positif, B-nya positif. A dan B keduanya positif, namun tidak cukup informasi mana yang lebih besar, apakah A atau B, atau mana yang lebih kecil di antara A dan B ini tidak dijelaskan, atau mungkin sama. Jadi kalau begitu A dan B ini tidak bisa ditentukan mana yang lebih besar hubungannya ya, hubungan lebih besar lebih kecil atau sama dengan. Jadi P tadi adalah A, Q-nya adalah B. Jawabnya itu tadi tidak cukup hubungan atau tidak cukup informasi. Nah ini ya, yang D. Jadi informasi yang diberikan tidak cukup untuk memutuskan hubungan kuantitas P dan Q. Nomor 3, diberikan bilangan bulat positif N. Berapa nilai atau berapa sisa pembagian N jika dibagi dengan 12? Putuskan apakah pernyataan 1 ini yang 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan ini. Jadi 1 dan 2 ini bila digabungkan ke sini, ke informasi sini, bisa nggak untuk menjawab pertanyaan yang ini? Baik, yang pertama ini N habis dibagi 5, berarti N habis dibagi 9. Habis dibagi 9 artinya kelipatan 9 ya, berarti N itu bisa dinyatakan dalam bentuk 9 kali K. Tadi kan pertanyaannya N dibagi 12 ya, berarti N dibagi 12, padahal N-nya adalah 9K, dibagi 12 sisanya berapa? Ini yang depan saya bagi 3, hasilnya 3K, yang belakang dibagi 3, hasilnya 4. Ini belum cukup untuk menentukan berapa sisanya kalau N itu dibagi 12. Contoh ini ya, N-nya 18, 18 kan kelipatan 9 ya. Nah ini 18 dibagi 12 hasilnya 6. Kemudian 27 juga kelipatan 9, 27 dibagi 12 sisanya 3. Ternyata sisanya itu bisa 6, bisa 3, atau mungkin bisa bilangan yang lainnya. Jadi ini tidak cukup untuk informasi 1 ini, tidak cukup untuk menjawab berapa N kalau dibagi 12 sisanya berapa. Oke, sekarang yang pernyataan kedua, contohnya N-nya 13 atau 17 ya. Ini kan bisa dibagi 4, sisanya 1 ini.
N sama dengan 13, 13 dibagi 12 kan sisa 1, kemudian N sama dengan 17, 17 dibagi 12 kan sisa 5. Jadi untuk pernyataan kedua saja ini tidak cukup untuk menentukan sisanya ya, karena ada yang 1, ada yang 5. Kemudian pernyataan 1 dan 2 digunakan secara bersama-sama, berarti kan nanti N itu habis dibagi 9, kemudian N dibagi 4 sisa 1. Jadi N itu bisa dinyatakan dalam bentuk ini. K dan H-nya adalah bilangan bulat. Berarti kalau begitu nanti 9K dikurangi 4H sama dengan 1 ya. Kita ambil contohnya ini. Ini kan 45 habis dibagi 9, 45 dibagi 4 sisa 1, demikian seterusnya ini ya. Oke, tanpa bilangan ini adalah semuanya berselisih 36, artinya ini ke sini 36, 36, 36, 36 dan seterusnya. Perhatikan semua bilangan ini jika dibagi 12 sisanya 1 semuanya ya. Berarti pernyataan 1 dan 2 ini bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaannya. Bersama-sama cukup ya, tapi kalau 1 saja nggak cukup, 2 saja tidak cukup. Jadi ini ya, 2 pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi 1 pernyataan saja tidak cukup. Nomor 4, diketahui 5 buah bilangan, yaitu ini X, 3, 1, 12, dan 8. Apa median bilangan tersebut lebih besar daripada rata-ratanya? Putuskan antara 1 dan 2 ini untuk menjawab pertanyaan ini ya. Oke, 5 buah bilangan ini rata-ratanya kita jumlahkan saja dibagi 5, hasilnya ini ya. Ini tambah ini 24 tambah X dibagi 5. Ini rata-ratanya ini. Kemudian median belum bisa ditentukan, ini kita urutkan. Nah, seperti ini. Anda X-nya paling besar, dari sini kan belum bisa ditentukan. Apa median bilangan tersebut lebih besar daripada rata-ratanya? Rata-ratanya kan ini, jadi belum juga bisa ditentukan. Oke, sekarang kita tambahkan dengan pernyataan pertama, apabila X-nya lebih besar dari 6. X-nya lebih besar dari 6. Oke, anggap X-nya 6 dulu. Jika X-nya 6 kan jadi seperti ini, maka mediannya 6. Tentu jika X-nya lebih besar dari 6, mediannya juga lebih besar dari 6 ya. Kalau ini X-nya 6 saja kan mediannya sini. Kalau ini lebih dari 6 ya tentunya mediannya juga lebih dari 6. Oke, kemudian rata-ratanya, misalkan jika X-nya sama dengan 6, ini rata-ratanya 6. Jadi jika X lebih besar dari 6, rata-ratanya juga lebih besar dari 6. Median dan rata-ratanya, keduanya lebih besar dari 6, namun belum bisa diperbandingkan mana yang lebih besar, apakah mediannya atau rata-ratanya. Oke, contoh X sama dengan 7 ya, ini kan lebih besar dari 6, maka dari sini, ini X sama dengan 7, ini kita ganti X-nya sama dengan 7, maka rata-ratanya 6,2, ini sini ganti 7, 6,2, kemudian mediannya kan jadi 8 ya, rata-ratanya 8. Ini maaf, mediannya 7 ya. Nah, jadi kalau X-nya ini 7, di sini ini 7, ini mediannya 7, rata-ratanya ini tadi adalah 6,2. Jadi median di sini lebih besar dari rata-ratanya. Namun kalau X-nya sama dengan 20, X-nya ini diganti 20, berarti ini 20, maka rata-ratanya ini 8,8. Tentu mediannya jadi di sini ya, karena ini kan 20-nya di sini. Berarti mediannya adalah 8,8 ya, antara ini dan sini. Nih, ini 20 di sini, berarti mediannya ini adalah 8. Nah, rata-ratanya 8,8, mediannya 8, sehingga di sini dalam hal ini median lebih kecil dari rata-rata. Jadi untuk kasus X lebih besar dari 6 ini, di sini mediannya lebih besar, tapi di sini mediannya lebih kecil dibanding rata-ratanya. Jadi satu saja tidak cukup untuk menjawab pertanyaan itu tadi. Oke, sekarang gunakan informasi yang kedua, yaitu X lebih besar daripada mediannya. Oke, contoh ini, apabila seperti ini data ini mediannya 8, rata-ratanya 6,6. Jadi median lebih besar dari rata-rata. Kemudian, jadi ini diambil X-nya sama dengan 12, X-nya sama dengan 9 ya. Mediannya kan 8, X-nya 9, jadi kita peroleh di sini
median lebih besar dari rata-rata. Oke. Kemudian X-nya diambil 20, di sini mediannya 8, rata-ratanya 8,8. Median lebih kecil dari rata-rata. Oke, X lebih besar dari median, mediannya kan ini sama-sama 8, di sini X-nya kita ambil sama dengan 9, di sini X-nya kita contohkan 20, ternyata mediannya ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil, jadi belum bisa ditentukan. Jadi 2 saja tidak cukup. Kemudian 1 dan 2 digunakan secara bersama-sama ya, 1 dan 2 yaitu X-nya lebih besar dari 6, kemudian yang kedua X-nya lebih besar dari mediannya. Contoh di sini X-nya sama dengan 9, 9 kan memenuhi X lebih besar dari 6 dan X lebih besar dari mediannya, karena di sini kan mediannya 8 ya, kemudian X sama dengan 20. Nah ini, maka di sini kita peroleh median dan rata-ratanya tidak bisa diperbandingkan ya, di sini median lebih besar, di sini median lebih kecil. Oke, berarti 1 dan 2 juga tidak cukup. Jadi pernyataan 1 dan pernyataan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan di atas. Nomor 5, diketahui dua buah kurva pada diagram kartesius, yaitu fungsi fx ini hanya antara 1 sampai 3 dan sebuah garis lurus gx ini. Apakah garis gx memotong kurva fungsi kuadrat fx? Nah, ini 1 dan 2 ini untuk menjawab pertanyaan ini apakah bisa. Baik, fx ini kita jabarkan. Ini kita jabarkan jadi ini ya. Nah, ini sama dengan mx. Nah, ini ya. Oke. Kemudian mx plus c sudah. Ini adalah fx, ini adalah gx. Ini kita cari D-nya ini ya, nanti di sini kita cari D-nya. D-nya apakah lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan 0. Untuk mencari hubungan antara fx dan gx itu berpotongan atau tidak. Oke, ini ya. Ini dijabarkan saja jadi seperti ini. Ini pindah ruas ya. Oke. Kemudian ini kan A, ini B, ini C. D itu kan B kuadrat min 4AC. Berarti ini B kuadrat min 4 kali A kali C. C-nya ini. Oke, kemudian dijabarkan ini jadi seperti ini. Ini dikalikan ke sini jadi ini. Kemudian disederhanakan 16A kuadrat dikurang 12A kuadrat sama dengan 4A kuadrat. Oke, ini. Nah, ini ya. Oke, kemudian ini berarti D-nya atau determinannya. Oke. Diskriminannya ya, ini diskriminannya ini. Apakah G dan F berpotongan? Nah, ini. Nah, pertama, ini kan D-nya belum bisa ditentukan ya. Oke, kita pakai informasi yang pertama, gradien dari garis GX adalah 0. Berarti gradiennya tadi kan M-nya ini kita anggap 0, nanti kita sulitkan ke sini. Nah, ini ya, D-nya ini 0. Ini kita sulitkan ke sini 0. Jadi seperti ini. Nah, ini. Oke, ini A-nya kan antara 1 sampai 3. Tentu di sini positif karena 1 sampai 3 dikalikan 4 juga positif. Kemudian 4 kali A juga positif. Namun C-nya kan belum tahu ya. C-nya belum tahu. C-nya apakah positif atau negatif, berapa nilainya. Jadi karena ini berarti masih tergantung dari C. Jadi nilai dari ini belum bisa ditentukan karena C-nya tidak diketahui positif atau negatifnya. Jadi satu saja tidak cukup. Kemudian kita bersama atau pernyataan kedua, yaitu garis GX melalui titik 0, min 3. Berarti X-nya 0, Y-nya min 3. Ini Y-nya min 3, X-nya 0. Oke, kita sudah ke sini. Sehingga kita peroleh ini, C-nya sama dengan min 3. C sama dengan min 3, kita sulitkan ke D yang tadi di atas tadi. Ini D-nya tadi. C-nya min 3. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini. Oke. A-nya positif, berarti nanti ini positif ya. Kemudian, namun tidak diketahui nilai M-nya kan. Ininya memang positif. Ini bisa diketahui ya. Tapi M-nya tidak bisa diketahui berapa nilainya, positif atau negatifnya. Jadi dua saja tidak cukup. Oke, selanjutnya sekarang pernyataan 1, yaitu gradien dari garis X adalah 0, dan pernyataan kedua garis G melalui ini 0, min 3 digunakan secara bersama-sama. Tadi dari pernyataan 1 kita peroleh bahwa
M-nya sama dengan 0, di sini nanti M-nya sama dengan 0. Kemudian dari pernyataan kedua, tadi kita peroleh C-nya sama dengan min 3, di sini nanti C-nya min 3. Ini M-nya 0, C-nya min 3, kita peroleh ini ya. Sehingga ini kalau difaktorkan jadi seperti ini, kita peroleh A-nya sama dengan 0 dan 3. Pada saat 0 sampai 3, pada saat 0 sampai 3 D-nya negatif ya, tidak saling berpotongan. Padahal tadi syaratnya kan 1 sampai 3. Tentu 1 sampai 3 masih nilainya masih negatif karena masih dalam ranah ini ya. Oke. Sementara selain ini yaitu A kurang dari 0 atau A lebih besar dari 3, D-nya lebih besar dari 0 atau tidak saling berpotongan. Jadi sudah cukup ya 1 dan 2 ini untuk bisa menjawab apakah tadi F dan G berpotongan atau tidak. Jawabnya adalah tidak saling berpotongan. Kalau kita lihat grafiknya seperti ini ya, D tadi ya, D-nya itu jadi 0 sampai 3 berpotongan, kemudian 0 sampai 3 maaf tidak berpotongan, kemudian ini di sini berpotongan, di sini berpotongan. Pada syaratnya soalnya adalah 1 sampai 3, tentu masih saling tidak berpotongan. Jadi dua pernyataan bersama-sama cukup, 1 dan 2, tapi 1 saja tidak cukup atau 2 saja tidak cukup. Lanjut nomor 6, jika ini sama dengan ini, maka nilai dari ini adalah titik-titik ya. Oke, ini dijawab, ini sudah merupakan bentuk sederhana, kita ganti saja. Ini akan terjadi apabila ini 0, ini 0, ini 0, ini pun 0. Jadi ini kan. Nah ini. Oke, sehingga kita peroleh ininya sama dengan 0, kemudian X min-nya sama dengan 0, Z min 3 sama dengan 0, 3X min Z juga sama dengan 0. Ini tadi pindah ruas saja jadi seperti ini ya. Oke, nah ada 1, 2, 3, 4, 3 persamaan. Oke, dari sini kita peroleh Z-nya sama dengan 3. Kemudian kita sulihkan ke sini ya. Nah, kita sulihkan ke sini. Ini kita peroleh Y-nya sama dengan 1. Kemudian kita sulihkan ke sini. Nih. Nah, ketika kita peroleh X-nya sama dengan 1. X, Y, Z sudah ketemu, kita sulihkan ke sini. Nah, ini hasilnya juga sama ruas kiri dan ruas kanan ya. Hasilnya sama yaitu 0, sini 0, ini pun juga 0. Jadi memenuhi seluruh persamaan ini. Jadi X-nya 1, Y-nya 1, Z-nya sama dengan 3. Maka nilai dari ini, ya dari ini kita sulihkan saja ke sini ya. X, Y, Z-nya ketemunya 8. Selanjutnya nomor 7 diberikan potongan grafik fungsi ini sebagai berikut ya. Ini. Oke, berapakah nilai dari B? Nilai dari B. Perhatikan grafik ini kan melalui titik min 1,0. Kita sulihkan saja ke sini, X-nya min 1, ke sini Y-nya 0 atau F-nya 0. Nah, kita peroleh ini ya. Nih, persamaan pertama. Kemudian juga melalui titik 1,0. Kita sulihkan saja ke sini, X-nya 1, Y-nya ini atau F-nya ini adalah 0. Kita peroleh ini, kita anggap persamaan kedua. Kemudian dari 1 dan 2 saya tambah, ini ditambah ini, hasilnya ini. Nah ini ya, A-nya habis, B-nya jadi 2B, C-nya habis, D-nya jadi 2D, dibagi 2, bagi 2 sehingga kita peroleh B sama dengan min D. Lalu ini juga melalui titik 0,2, kita sulihkan ke sini, X-nya 0, 0, 0, 0, Y-nya ini atau F-nya ini adalah 2. Oke, kita peroleh ini, sehingga D sama dengan 2. Oke, D-nya 2. Berarti B-nya adalah min 2. Oke, berapa nilai B? B-nya adalah min 2. Nomor 8, seorang guru memberikan tes pada kelas pelatihan olimpiade yang siswanya 10% adalah kelas 10, 90% adalah kelas 11. Nilai rata-rata tes tersebut 84. Jika semua siswa kelas 10 mendapatkan nilai yang sama dan nilai rata-rata siswa kelas 11 adalah 83, maka nilai seorang siswa kelas 10 adalah titik-titik. Oke, nah ini ya, kelas 10-nya tadi adalah berapa? 10% ya. Nih, kelas 10-nya 10%, berarti anggap kelas 10-nya adalah NA. NA adalah 10% dari N, berarti 0,1 N. Kemudian kelas 11-nya 90%, atau kita anggap 0,9 dari N. Oke, rata-rata gabungan kan rumusnya ini ya.
Oke, tadi rata-ratanya seluruhnya tadi adalah 84 ya, nilai rata-ratanya 84 ini. 84 ini diganti ke sini. Nah, ini. Kemudian rata-rata XA, kelas A atau kelas 10 belum diketahui, sementara N-nya ini tadi adalah 0,1 di sini, NB-nya ini 0,9N. Nah, kita peroleh ini, rata-rata kelas 10 dan 11-nya belum diketahui. Nah, seperti ini. Nah, N-nya adalah dianggapnya 1 ya, karena tadi kan, atau ini dibagi N dibagi N. Nah, ini dibagi N dibagi N hasilnya ini, sehingga kita peroleh ini ya, 84 itu sama dengan ini. Nah, ini. Kemudian rata-rata dari kelas 11 tadi adalah 83 ya, berarti ini 83. Nah, kita sulikan ke sini 83. Oke, nah ini hasilnya ini kita pindah ruas ke ini. Nah, ini ya. Berarti 0,1 dari rata-rata kelas 10 adalah hasilnya 9,3. Ini dikali 10 hasilnya ini ya. Rata-rata kelas 10 93, padahal tadi seluruh kelas 10 nilainya kan sama. Berarti kelas 10 itu nilainya 93 semuanya. Nah, ini ya. Jadi nilai seorang siswa kelas 10 adalah 93. Nomor 9, 4 digit bilangan bulat positif AABB adalah kuadrat sempurna. Maka nilai dari A min B adalah titik-titik. Jika 4 digit bilangan bulat positif AAB adalah kuadrat sempurna contohnya ini 0, 1, 4, 9, 16, dan seterusnya. Maksudnya ini bilangan kuadrat ya. Bisa diakarkan ini ya, akar 0, 1, akar 1 ada akar 4, 2, 3, dan seterusnya. Ini kuadrat sempurna. Oke. Maka AABB ini contohnya ini 1100, 1122, 1133, 1144, dan seterusnya sampai di sini nanti 7744. Oke. Padahal 1024 itu adalah 32 kuadrat ya. 33 kuadrat adalah 1089, 44, dan seterusnya sampai di sini adalah 88 kuadrat itu adalah 7744. Jadi bilangan kuadrat AABB yang dimaksud ini adalah 7744, ini kan sama dengan 88 kuadrat. Berarti kesimpulannya A-nya adalah 7, B-nya adalah 4. Jadi A min B adalah 3, 7 kurang 4 adalah sama dengan 3. Jadi ini hanya cara mencoba-coba aja ya. Nih, mencoba-coba saja yang mana ini yang bilangan sama semua ini kita coba di sini. Yang dia merupakan kuadrat sempurna. Di antara ini semuanya ini kan yang kuadrat sempurna hanya ini ya. Oke. Yang memenuhi ini tadi AABB. Namun yang ini yang tidak diarsir ini bukan kuadrat sempurna. Yang kuadrat sempurna hanya yang ini. Jadi kalau begitu ini ya, A-nya 7, B-nya 3. Nomor 10, segitiga BEA sama kaki. BA sama dengan EA. BEA ini ya. BEA sama kaki. BA ini ke sini sama dengan EA. Ini ke sini berarti kaki yang ini dengan ini sama. Kemudian titik C terletak pada garis perpanjangan AB. AB diperpanjang, di sini ada titik C. Kemudian titik F terletak pada AE. Pada AE ada titik F. AE ini ada titik F di sini. Kemudian titik D adalah titik potong antara FC dan FB. Mana FC? Ini FC. FB mana FB? F dan BE, maaf. FC dan BE. BE ini berpotongan di sini adalah titik D. Nah, ini yang ditanya, jika BAE 54, mana BAE? BAE ini 54, kemudian EFD 68, EFD 68 di sini. Berapakah nilai X-nya? Oke, gambarnya adalah seperti ini. Oke, ini diketahui 54, ini 68 diketahui. Oke, kalau begitu kita peroleh, karena sama kaki ya, di sini sama kaki, berarti ini dan ini nanti harus sama ya, yaitu 180 dikurang 54 sama dengan 126, kemudian dibagi 2 kanan dan kiri ya, harus sama, yaitu 63. Di sini 63, di sini 63.
Nah, ini gambarnya ya. Ini 63 tadi. 180 dikurang 54. 126 dibagi 2 kanan dan kiri yaitu 63. Berarti ini 63, ini 63. Kemudian ini di sini ya 49 tuh yang ditanya X ini ya. Maaf, ini posisinya harusnya di sini nih 49 tuh. Jadi 49 di sini. Nah, bertolak belakang dengan X ini 49. Berarti ini tadi 63, ini 49, ini 68. Dari mana 49? Ya 180 kurang 68 kurang 63. Hasilnya 49. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.